Dani, seorang pria sederhana berusia 27 tahun, seringkali duduk di tepi sungai yang tenang. Tempat itu adalah pelipur laranya, tempat ia merenungkan masa kecilnya yang sulit di panti asuhan. Sejak kecil, ia telah terbiasa hidup mandiri, menghadapi kerasnya dunia tanpa bimbingan orang tua. Namun, aliran sungai yang tiada henti mengalir memberinya ketenangan. Seolah-olah alam memahami beban yang ia pikul dan berusaha meredakan kesepiannya. Sore itu, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, memancarkan semburat jingga yang memantul di permukaan air. Dani duduk di atas batu besar, melemparkan kerikil kecil ke sungai, menikmati dentingan lembutnya saat menyentuh air. Ia tidak menyadari bahwa dari kejauhan, sepasang mata memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu. Risa, gadis desa berusia 25 tahun, telah lama memperhatikannya. Setiap kali ia melintasi jalan setapak di dekat sungai, ia sering melihat Dani duduk sendirian, menatap air dengan tatapan yang sulit ditebak. Risa mengenalnya sebagai pria yang pendiam, tetapi baik hati. Ia pernah mendengar cerita tentang Dani dari orang-orang di desa, tentang masa lalunya di panti asuhan, tentang kerja kerasnya sebagai buruh, dan tentang kesendiriannya yang seakan menjadi pilihan hidupnya. Namun, ada sesuatu dalam diri Dani yang menarik Risa. Mungkin kesederhanaannya, mungkin ketegarannya, atau mungkin justru kesunyiannya yang terasa begitu dalam. Ia ingin mengenalnya lebih jauh, ingin tahu kisah di balik tatapan sendu pria itu. Setelah beberapa hari hanya mengamati dari jauh, akhirnya, ia memberanikan diri untuk mendekat. "Dani?" sapanya dengan suara lembut. Dani, yang tengah larut dalam pikirannya, menoleh dengan sedikit terkejut. Ia melihat seorang wanita berdiri beberapa langkah darinya, tersenyum ramah. Risa tampak sederhana dalam balutan gaun berwarna pastel, dengan rambut panjangnya yang tergerai tertiup angin sore. Dani mengangguk kecil. "Iya, aku Risa," katanya, mendekat dengan langkah ragu. "Aku sering melihatmu di sini." Dani tersenyum tipis, tetapi tidak langsung menjawab. Ia belum terbiasa ada orang yang mencoba mendekatinya, terlebih seorang wanita. "Kau suka duduk di sini?" tanya Risa lagi, mencoba mencairkan suasana. Dani mengangguk. "Sungai ini menenangkan," jawabnya singkat. Risa duduk di atas batu di dekatnya, membiarkan kakinya menggantung di atas air yang mengalir perlahan. "Aku juga suka tempat ini," katanya. "Rasanya seperti dunia ini jadi lebih ringan ya." Dani menatapnya sejenak, lalu kembali menatap air. Ia tidak menyangka ada orang lain yang berpikiran sama dengannya. Mereka terdiam selama beberapa saat, menikmati suara gemericik air dan semilir angin. Namun, tidak ada keheningan yang canggung di antara mereka. Hanya ketenangan yang perlahan menyelimuti. "Kenapa kau selalu sendirian di sini?" tanya Risa akhirnya. Dani menarik napas panjang sebelum menjawab, "Mungkin karena aku terbiasa sendiri." Risa mengamati raut wajahnya yang datar, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. "Sendiri bukan berarti harus merasa kesepian," katanya pelan. "Kadang, berbagi cerita bisa membuat hidup sedikit lebih ringan." Dani menoleh, menatap Risa dengan sedikit heran. Tidak banyak orang yang mencoba memahami dirinya, apalagi seorang wanita asing yang baru dikenalnya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Risa yang terasa tulus. Ia tersenyum kecil. "Mungkin kau benar." Dan di tepi sungai itu, percakapan pertama mereka dimulai, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak percakapan pertama mereka di tepi sungai, Dani dan Risa mulai sering bertemu. Awalnya, hanya sekadar bertukar sapa atau berbagi cerita ringan tentang kehidupan sehari-hari. Namun, seiring waktu, obrolan mereka semakin dalam. Dani, yang biasanya pendiam dan lebih suka menyendiri, mulai terbiasa dengan kehadiran Risa. Gadis itu membawa keceriaan ke dalam harinya, dengan senyum hangatnya, dengan celotehannya tentang hal-hal kecil yang ia temui di desa, dan dengan pertanyaan-pertanyaannya yang membuat Dani berpikir lebih banyak tentang hidupnya sendiri. Suatu sore, mereka kembali duduk di tepi sungai, seperti biasa. Risa menggenggam sebatang ranting dan menggambar pola-pola acak di tanah. "Dani, kau pernah berpikir untuk meninggalkan desa ini?" tanyanya tiba-tiba. Dani menatap aliran sungai sejenak sebelum menjawab. "Dulu, iya," katanya jujur. "Aku pernah ingin pergi ke kota, mencari kehidupan yang lebih baik.
Tapi entah kenapa, aku selalu kembali ke sini. Risa mengangguk pelan. Mungkin karena di sini ada sesuatu yang membuatmu merasa aman. Dani tersenyum tipis. Mungkin. Sungai ini, tempat ini, seperti satu-satunya hal yang tetap di hidupku. Saat aku masih kecil di panti asuhan, aku tidak punya rumah yang tetap. Tidak punya keluarga. Tapi sungai ini selalu ada. Risa mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan betapa sungai ini bukan sekadar tempat biasa bagi Dani. Sungai ini adalah saksi bisu dari kehidupannya, dari kesepian yang ia rasakan, dari perjuangan yang ia lalui. Aku ingin tahu lebih banyak tentang masa kecilmu, kata Risa dengan suara lembut. Dani terdiam sejenak. Ia jarang berbicara tentang masa lalunya. Namun, ada sesuatu dalam cara Risa bertanya, tanpa paksaan, tanpa rasa ingin tahu yang berlebihan, yang membuatnya ingin berbagi. Aku tidak tahu siapa orang tuaku, Dani akhirnya berkata. Aku dibesarkan di panti asuhan sampai usia 16 tahun, lalu keluar dan mulai bekerja sendiri. Aku mencoba banyak pekerjaan, menjadi buruh bangunan, bekerja di sawah, bahkan pernah menjadi kuli angkut di pasar. Tidak ada yang mudah, tapi aku belajar untuk tidak mengeluh. Risa menatapnya dengan kagum. Kau pasti sangat kuat. Dani mengangkat bahu. Bukan soal kuat atau tidak, hanya soal bertahan hidup. Keheningan kembali menyelimuti mereka, tetapi kali ini bukan keheningan yang berat. Risa merasa semakin memahami Dani. Pria yang awalnya terlihat begitu tertutup, ternyata menyimpan begitu banyak kisah yang tak pernah ia bagi dengan siapapun. Hari demi hari, kebersamaan mereka menjadi kebiasaan yang dinantikan. Risa selalu menemukan cara untuk membuat Dani berbicara lebih banyak, untuk membuatnya tersenyum lebih sering. Ia menyadari bahwa di balik sikap dinginnya, Dani adalah orang yang penuh perhatian. Suatu hari, ketika Risa datang ke sungai, ia melihat Dani duduk sambil membawa sesuatu di tangannya, seikat bunga liar berwarna ungu yang ia pungut di sepanjang jalan. Untukmu, katanya singkat, menyerahkan bunga itu dengan wajah sedikit canggung. Risa terkejut, tetapi senyumnya merekah lebar. Terima kasih Dani. Itu adalah pertama kalinya Dani menunjukkan perhatiannya dengan cara yang lebih nyata. Hati Risa berdesir pelan. Ia tahu, sesuatu sedang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Hari-hari berlalu, dan perasaan di antara Dani dan Risa semakin kuat. Setiap pertemuan di tepi sungai selalu diwarnai dengan tawa, cerita, dan kehangatan yang tak terucapkan. Dani, yang dahulu terbiasa sendiri, kini merasa ada seseorang yang benar-benar memahami dan menerima dirinya apa adanya. Namun, meski keakraban mereka sudah begitu dalam, Dani masih ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Ia bukan pria yang pandai merangkai kata-kata, apalagi menyatakan cinta. Baginya, cinta bukan hanya soal kata-kata manis, tapi tentang kesetiaan, kebersamaan, dan kesediaan untuk saling mendukung. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon besar di dekat sungai, Risa menatap Dani dengan senyum yang berbeda, senyum yang mengandung harapan dan keraguan sekaligus. Dani, kau pernah berpikir tentang masa depan? Tanyanya tiba-tiba. Dani menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Maksudmu? Maksudku tentang hidup kita. Apa kau ingin tetap seperti ini? Bertemu di tepi sungai, berbicara setiap hari, lalu pulang ke rumah masing-masing. Risa menunduk, memainkan ujung roknya dengan gelisah. Atau kau pernah berpikir, kita bisa lebih dari ini? Dani terdiam. Hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia tahu ini adalah saatnya. Dengan napas panjang, ia mengumpulkan keberanian dan berkata, aku sudah lama memikirkan itu Risa. Ia menatap matanya dengan sungguh-sungguh. Aku tidak ingin ini hanya menjadi pertemanan biasa. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku selamanya. Risa menahan napas. Jantungnya seakan berhenti berdetak sejenak. Aku mencintaimu, lanjut Dani dengan suara yang lebih dalam. Aku mungkin bukan pria yang punya banyak hal untuk ditawarkan. Aku tidak kaya, aku tidak punya rumah besar, aku hanya seorang pekerja biasa. Tapi aku berjanji, aku akan selalu berusaha membahagiakanmu. Air mata menggenang di mata Risa. Ia telah lama menunggu pengakuan ini, meski jauh di lubuk hatinya,
Ia sudah tahu perasaan Dani. "Aku tidak butuh kekayaan Dani," katanya dengan suara bergetar. "Aku hanya butuh seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Dan aku tahu, itu ada dalam dirimu." Tanpa ragu, Risa menganggukkan kepalanya. "Aku juga mencintaimu." Dani tersenyum. Senyum yang jarang sekali muncul di wajahnya, tetapi kali ini begitu tulus dan penuh kebahagiaan. Ia menggenggam tangan Risa dengan erat, seolah berjanji tidak akan pernah melepaskannya. Kabar pertunangan mereka segera menyebar di desa. Warga yang lain menyambutnya dengan bahagia, meski mereka tahu Dani bukan pria yang kaya. Namun, mereka melihat ketulusan di matanya, dan itu sudah cukup. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana, di halaman rumah Risa. Meja-meja kayu ditata rapi, dihiasi bunga-bunga liar yang dipetik dari ladang sekitar. Tetangga-tetangga datang membawa makanan sebagai tanda syukur, dan anak-anak kecil berlari-lari dengan gembira. Dani mengenakan kemeja putih bersih dengan celana kain sederhana, sementara Risa tampak anggun dalam kebaya putih lembut. Saat upacara selesai dan mereka resmi menjadi suami istri, Dani menggenggam tangan Risa erat. "Aku mungkin tidak bisa memberimu kemewahan, tapi aku akan selalu berada di sampingmu," bisiknya. Risa tersenyum, matanya berbinar. "Aku tidak butuh apapun selain itu, Dani. Selama kita bersama, aku tahu kita akan baik-baik saja." Dan di antara doa-doa yang dipanjatkan, di tengah kebahagiaan yang sederhana namun penuh kehangatan, mereka memulai perjalanan baru, sebuah kehidupan yang akan mereka jalani bersama, dalam suka maupun duka. Hari-hari setelah pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Dani dan Risa tinggal di rumah kecil di pinggiran desa, tidak jauh dari sungai tempat mereka pertama kali bertemu. Meskipun hidup dalam keterbatasan, mereka merasa cukup. Dani bekerja sebagai buruh di ladang dan membantu warga desa dengan pekerjaan kasar, sementara Risa mengurus rumah. Namun, ada sesuatu yang mulai mengusik pikiran Dani. Sejak awal pernikahan, ia memperhatikan ada keanehan dalam kehidupan mereka. Meskipun penghasilannya kecil, makanan di rumah mereka selalu melimpah. Ia jarang melihat Risa memasak, tetapi setiap kali ia pulang, hidangan lezat selalu tersaji di meja. Rumah mereka pun selalu bersih dan rapi, meskipun ia tidak pernah melihat Risa benar-benar bekerja keras untuk merapikannya. Awalnya, Dani mencoba mengabaikannya. Ia berpikir mungkin Risa memiliki cara tersendiri dalam mengatur rumah tangga. Namun, semakin lama, rasa penasaran itu berubah menjadi kegelisahan. Suatu malam, ketika Risa sudah tertidur, Dani memutuskan untuk mengawasinya. Ia pura-pura tidur di ranjang mereka, tetapi diam-diam mengintip dari balik selimut. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam cahaya redup lampu minyak, tubuh Risa tampak berubah. Kulitnya berkilau samar, seperti sisik yang muncul dan menghilang sekejap. Tangannya bergerak dengan cepat di udara, seolah-olah mengendalikan sesuatu yang tak kasat mata. Dan dalam hitungan detik, dapur yang sebelumnya kosong kini dipenuhi dengan makanan lezat. Lantai yang berdebu mendadak bersih, dan kain-kain yang belum dicuci tiba-tiba menjadi rapi. Dani menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Risa, bukan manusia biasa. Keesokan paginya, Dani merasa canggung saat duduk di meja makan, menatap Risa yang sedang menuangkan teh untuknya. Ia ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, tetapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Namun, rasa penasaran itu semakin menguasainya. Hingga akhirnya, pada malam berikutnya, ia tidak bisa lagi menahan diri. "Risa," panggilnya dengan suara serius saat mereka hendak tidur. Risa menoleh dengan lembut. "Ada apa, Dani?" Dani menatapnya dalam-dalam. "Aku melihat sesuatu tadi malam." Wajah Risa langsung berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi tegang. "Apa maksudmu?" "Aku melihatmu melakukan sesuatu yang aneh. Makanan yang muncul begitu saja, rumah yang tiba-tiba bersih." Dani menarik napas dalam. "Apa yang sebenarnya terjadi, Risa? Siapa kau sebenarnya?" Risa terdiam. Tangannya mengepal di atas selimut, dan matanya mulai dipenuhi kecemasan. "Dani, aku ingin memberitahumu sejak awal. Tapi aku takut,
katanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Aku takut kau akan meninggalkanku. Dani menatapnya, menunggu jawaban. Risa menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. Lalu, dengan suara bergetar, ia mengungkapkan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Aku bukan manusia biasa, Dani, katanya lirih. Aku adalah keturunan makhluk setengah manusia, setengah ular. Dani terdiam. Otaknya berusaha mencerna kata-kata itu, tetapi hatinya menolak untuk mempercayainya. Keluargaku memiliki darah siluman, lanjut Risa. Kami memiliki kemampuan untuk memanipulasi dunia di sekitar kami. Aku bisa menciptakan makanan, membersihkan rumah, bahkan menyembuhkan luka dengan kekuatanku. Ia menatap Dani dengan tatapan penuh ketakutan. Aku tidak pernah berniat menipumu. Aku hanya ingin menjalani hidup normal, mencintaimu seperti wanita biasa. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, kau pasti akan mengetahuinya. Dani merasa dunianya runtuh. Wanita yang ia cintai, yang ia nikahi dengan penuh kepercayaan, ternyata menyimpan rahasia yang begitu besar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu, hatinya kini dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Dani bangkit dari tempat tidur, mengambil jaketnya, dan melangkah keluar dari rumah. Ia butuh waktu untuk memahami semua ini. Dani berjalan tanpa arah di bawah langit malam yang gelap. Angin dingin berembus, tetapi ia hampir tidak merasakannya. Pikirannya kacau. Hatinya dipenuhi dengan berbagai emosi, ketakutan, kemarahan, dan kekecewaan. Ia mencintai Risa. Tidak pernah ada keraguan dalam hatinya tentang itu. Namun, kenyataan bahwa istrinya bukan manusia biasa mengguncang segalanya. Ia merasa seperti telah hidup dalam kebohongan, meskipun Risa tidak pernah berniat menyakitinya. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke tepi sungai, tempat yang selama ini menjadi pelariannya. Tempat di mana ia pertama kali bertemu Risa, tempat di mana ia pertama kali merasa tidak lagi sendirian. Dani duduk di atas batu besar di tepi air, menatap pantulan bulan di permukaan sungai. Ia mencoba mencari jawaban dalam pikirannya. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia bisa menerima kenyataan ini? Apakah ia masih bisa mencintai Risa seperti sebelumnya? Sementara itu, di rumah mereka, Risa duduk di tepi ranjang dengan wajah penuh kesedihan. Air matanya menetes perlahan, membasahi jemarinya yang gemetar. Ia tahu ini akan terjadi. Sejak awal, ia sadar bahwa suatu hari nanti, Dani akan mengetahui kebenaran. Namun, ia tetap berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa hidup sebagai manusia biasa dan tidak perlu mengungkapkan rahasia ini. Tapi sekarang semuanya sudah terbuka. Dan ia takut. Ketika fajar mulai menyingsing, Dani akhirnya kembali ke rumah. Langkahnya berat, hatinya masih diliputi kebingungan. Saat ia membuka pintu, ia melihat Risa duduk di meja makan, menunggunya. Wajahnya tampak lelah. Matanya membengkak karena menangis. Aku tidak bisa tidur, kata Risa pelan. Dani menghela napas, lalu duduk di kursi di hadapannya. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Hanya ada keheningan yang menggantung di antara mereka. Aku ingin kau jujur, kata Dani akhirnya. Suaranya terdengar lelah. Seberapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Risa menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Tidak ada lagi, Dani. Aku sudah memberitahumu segalanya. Dani mengangguk pelan. Ia menatap meja, berpikir keras sebelum akhirnya berkata, kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Aku takut, jawab Risa dengan suara lirih. Aku takut kehilanganmu. Aku takut jika kau tahu siapa aku sebenarnya, kau akan membenciku. Dani menggenggam tangannya erat-erat, mencoba memahami perasaan istrinya. Ia bisa melihat ketulusan di mata Risa, bisa merasakan ketakutan yang begitu dalam. Aku tidak membencimu, Risa, kata Dani akhirnya. Aku hanya butuh waktu untuk memahami semua ini. Risa menatapnya dengan harapan di matanya. Jadi, kau tidak akan meninggalkanku? Dani terdiam. Pertanyaan itu membuat dadanya terasa berat. Ia mencintai Risa, tetapi menerima kenyataan ini bukan hal yang mudah. Ia butuh waktu,
Butuh ruang untuk memahami perasaannya sendiri. Aku tidak tahu Risa, jawabnya jujur. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Risa mengangguk pelan, meskipun matanya kembali berkaca-kaca. Aku mengerti. Mereka duduk dalam diam, menyadari bahwa meskipun cinta masih ada di antara mereka, ada dinding yang kini berdiri di antara hati mereka. Sebuah dinding yang hanya bisa runtuh jika Dani mampu menerima Risa sepenuhnya, bukan hanya sebagai wanita yang ia cintai, tetapi juga sebagai makhluk yang berbeda dari dirinya. Dan pertanyaan terbesar pun muncul di benaknya. Bisakah ia benar-benar menerima semuanya? Hari-hari berlalu dengan suasana yang berbeda. Dani dan Risa masih tinggal di rumah yang sama, tetapi ada jarak yang terasa di antara mereka. Dani lebih sering keluar rumah, menghabiskan waktu bekerja lebih lama di ladang, atau sekadar duduk termenung di tepi sungai. Sementara itu, Risa tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, tetapi kini dengan cara yang lebih manusiawi, tanpa menggunakan kekuatannya. Ia ingin menunjukkan pada Dani bahwa ia bisa menjadi seperti wanita biasa, bahwa ia tetaplah Risa yang ia cintai. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa Dani masih bergulat dengan pikirannya sendiri. Suatu malam, ketika Dani kembali dari pekerjaannya, ia menemukan Risa duduk di beranda rumah, memeluk lututnya. Ia tampak rapuh, tidak seperti biasanya. Dani, panggilnya pelan saat melihat suaminya datang. Dani berhenti sejenak, lalu berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Mereka terdiam beberapa saat, hanya mendengar suara jangkrik dan angin malam yang berhembus pelan. "Apa kau masih takut padaku?" tanya Risa akhirnya, suaranya hampir berbisik. Dani menghela napas panjang. Ia menatap langit malam sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak tahu apakah yang kurasakan ini takut, atau hanya kebingungan." Risa menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. "Aku mengerti. Aku tahu semua ini tidak mudah untukmu." Dani mengangguk. "Sejak kecil, aku tumbuh di panti asuhan. Aku hidup di dunia yang sederhana, dunia di mana tidak ada yang seperti dirimu." Ia menoleh ke arah Risa, mencoba menatap matanya. "Ketika aku menikah denganmu, aku pikir aku tahu segalanya tentangmu. Tapi ternyata, ada bagian dari dirimu yang sama sekali tidak aku pahami." Risa tersenyum pahit. "Aku ingin memberitahumu Dani. Aku benar-benar ingin. Tapi aku takut kehilanganmu. Kau adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa diterima sebagai manusia." Dani menghela napas lagi. "Aku butuh waktu Risa. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak ingin kehilanganmu." Mata Risa membesar, penuh harapan. "Benarkah?" Dani mengangguk pelan. "Aku masih mencoba memahami semuanya. Tapi yang aku tahu pasti adalah, aku mencintaimu. Aku hanya butuh waktu untuk menerima semuanya." Risa menggenggam tangan Dani erat, seakan takut kehilangan pria itu. "Aku akan menunggumu Dani. Aku tidak akan memaksamu untuk menerima semua ini dengan segera. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tetaplah Risa yang kau kenal, yang mencintaimu sepenuh hati." Dani tersenyum tipis, meskipun hatinya masih penuh pertanyaan. Tapi untuk pertama kalinya sejak ia mengetahui rahasia Risa, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menerima kenyataan ini. Malam itu, mereka tidak berbicara banyak lagi. Namun, saat Dani menggenggam tangan Risa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Risa tahu bahwa ada harapan. Harapan bahwa cinta mereka masih bisa diselamatkan. Hari-hari berlalu, dan perlahan tetapi pasti, Dani mulai menerima kenyataan yang sebelumnya mengguncang dunianya. Meskipun ia masih memiliki pertanyaan, ia mulai melihat bahwa Risa tetaplah wanita yang ia cintai, terlepas dari siapa atau apa dirinya. Suatu sore, Dani kembali ke rumah lebih awal. Ia menemukan Risa duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Rambutnya tergerai, dan cahaya matahari senja yang menerpa wajahnya membuatnya terlihat begitu damai, tetapi juga rapuh. Dani mendekat, duduk di sampingnya. "Apa yang kau pikirkan?" tanyanya lembut. Risa tersenyum tipis, tetapi sorot matanya masih menyimpan kesedihan. "Aku hanya bertanya-tanya. Bagaimana jika aku bukan seperti ini? Jika aku hanya seorang wanita biasa, apakah semuanya akan lebih mudah untuk kita?"
Dani terdiam sejenak sebelum menjawab. Mungkin. Tapi aku tidak yakin apakah aku akan mencintaimu dengan cara yang sama. Risa menoleh, sedikit terkejut. Apa maksudmu? Dani menghela napas. Aku jatuh cinta padamu bukan hanya karena kau baik dan lembut, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Mungkin aku tidak menyadarinya saat itu, tetapi kau selalu memiliki aura yang unik, sesuatu yang membuatmu istimewa. Jika kau hanyalah wanita biasa, aku tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan cara yang sama, atau apakah aku akan merasa terhubung denganmu seperti ini. Mata Risa berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Dani erat, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Jadi, kau tidak menyesali pernikahan kita? Dani tersenyum kecil. Awalnya aku bingung, takut. Tapi sekarang, aku tahu satu hal yang pasti. Aku mencintaimu, Risa. Dan aku ingin belajar menerima seluruh bagian dari dirimu, termasuk rahasia yang selama ini kau sembunyikan. Risa menahan napas, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Air mata haru mengalir di pipinya, dan tanpa ragu, ia memeluk Dani erat-erat. Terima kasih Dani. Terima kasih karena tidak menyerah padaku. Dani membalas pelukannya, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Kita akan menjalani semuanya bersama. Aku tidak akan pergi lagi. Hari-hari setelahnya menjadi lebih indah bagi mereka berdua. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi ketakutan. Dani mulai menerima sisi lain dari Risa dengan lebih terbuka. Ia bahkan membiarkan Risa menggunakan kekuatannya di rumah. Selama itu tidak membuatnya merasa terbebani. Mereka mulai membangun kehidupan yang lebih baik bersama. Dani bekerja lebih keras, sementara Risa mulai membantu warga desa dengan caranya sendiri, menyembuhkan luka-luka kecil atau membantu mereka yang membutuhkan, tanpa membuat orang lain curiga. Hubungan mereka tumbuh lebih kuat, karena kini tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Cinta yang mereka bangun bukan lagi sekadar perasaan, tetapi juga penerimaan sepenuhnya, tanpa syarat. Dan di tepi sungai, tempat kisah mereka bermula, mereka duduk bersama suatu sore, menggenggam tangan satu sama lain, menikmati angin yang berembus lembut. Risa menoleh ke arah Dani dan tersenyum. Terima kasih karena telah memilihku. Dani menatapnya dalam-dalam, lalu mengecup keningnya dengan lembut. Aku tidak pernah benar-benar punya pilihan Risa. Hatiku selalu mengarah padamu. Dan di bawah langit senja yang indah, mereka berdua tahu, tidak peduli seberapa besar perbedaan di antara mereka, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya.